Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dalam lomba debat Bahasa Indonesia tingkat SMA MA tahun 2024. Perkenalkan, saya Neti Nasari sebagai pembicara 2 di tim kontra. Dewan juri yang terhormat, sebelum saya menyampaikan argumentasi saya, izinkan saya untuk menyanggah argumen dari tim lawan. Saya kurang setuju terhadap pendapat tim lawan yang mengatakan bahwa belum ada alternatif yang lebih efektif daripada pelarangan untuk mengatasi dampak negatif dari hasil survei politik. Dikarenakan sudah ada alternatif yang lebih efektif, yaitu termasuk regulasi yang lebih ketat terhadap metodologi survei dan transparansi dalam publikasi hasil survei, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang cara membaca, memahami hasil survei, juga dapat membantu mengurangi dampak negatif. Kemudian saya akan memberikan alasan mengapa saya menolak mosi perdebatan kali ini. Direktur Cetro, yaitu Hadar Nafis Gumai, mengatakan peran serta masyarakat dalam mengawasi kiprah lembaga survei juga penting. Sebab itu, lembaga survei juga dituntut untuk menginformasikan dengan siapa mereka bekerja sama dan melakukan survei. Menurut pasal 245 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi pemilu, pendidikan politik bagi pemilu, dan perhitungan cepat hasil pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU. Hadar mengatakan, KPU selaku penyelenggara pemilu memiliki hak untuk membuat peraturan partisipasi masyarakat mengenai lembaga survei. Misalnya, lembaga-lembaga survei ini perlu mendaftar dan kemudian mereka harus menginformasikan kepada KPU mengenai organisasi dan keinginan mereka untuk melakukan survei. Kemudian, menurut Isra Ramli, Direktur Riset Institut Survei, survei politik itu tidak boleh dilakukan oleh survei yang dibayar oleh pemerintah. Survei politik merupakan isu kekuasaan, maka dari itu harus dibiarkan menjadi ranah privat dari lembaga survei itu sendiri. Isra mengatakan bahwa lembaga survei yang dibiayai negara adalah lembaga yang melakukan survei terkait kepentingan publik dan bangsa secara prinsipil. Misalnya, penerimaan kesiapan masyarakat dalam penyaluran bantuan langsung yang diumumkan secara terbuka sebagai sebuah pertanggungjawaban negara kepada masyarakat. Melarang menampilkan hasil survei kepada publik dapat melanggar hak warga negara untuk mengakses informasi penting tentang keputusan politik yang akan mempengaruhi mereka. Survei politik adalah alat penting untuk memahami pandangan publik tentang isu-isu, dan dengan melarang lembaga survei untuk menampilkan hasil survei kepada publik, kita akan membatasi kemampuan warga negara untuk membuat keputusan yang terinformasi tentang keputusan politik. Selain itu, melarang lembaga survei untuk menampilkan hasil survei kepada publik akan melanggar prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan. Survei politik merupakan alat penting untuk memastikan bahwa keputusan politik dibuat dengan transparansi dan akuntabilitas. Dengan melarang lembaga survei untuk menampilkan hasil survei kepada publik, kita akan membatasi kemampuan warga negara untuk memantau dan menanggapi keputusan politik. Selain itu, melarang lembaga survei untuk menampilkan hasil survei kepada publik akan melanggar hak jurnalis untuk mengakses dan melaporkan informasi penting kepada publik. Jurnalis memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi penting kepada publik, dan dengan melarang lembaga survei untuk menampilkan hasil survei kepada publik, kita akan membatasi kemampuan jurnalis untuk melakukan pekerjaan mereka dengan efektif. Secara keseluruhan, melarang lembaga survei untuk menampilkan hasil survei kepada publik akan melanggar hak warga negara untuk mengakses informasi penting. Prinsip
transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, dan hak jurnalis untuk mengakses dan melaporkan informasi penting kepada publik. Kemudian, dengan melarang lembaga survei politik untuk menampilkan hasil survei kepada publik dapat melanggar prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan, dan berdampak negatif terhadap masyarakat dan industri. Seperti yang pertama, yaitu kebebasan pers dan ekspresi. Pembatasan publikasi hasil survei dapat dianggap sebagai bentuk sensor dan pelanggaran terhadap kebebasan pers serta kebebasan berekspresi. Media dan lembaga survei memiliki hak untuk menyampaikan informasi yang mereka kumpulkan kepada masyarakat. Yang kedua, pendewasaan politik. Melarang hasil survei politik tidak mendidik pemilih untuk lebih kritis dan bijaksana. Sebaliknya, publikasi hasil survei dapat membantu masyarakat memahami dinamika politik dan tren opini publik yang merupakan bagian dari pendewasaan politik dalam masyarakat demokratis. Oleh karena itu, saya tetap menolak mosi kali ini. Sekian dari saya, terima kasih.